Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa aturan bilangan oksidasi yang akan kita gunakan untuk menentukan konsep reaksi redoks nantinya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan aturan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau yang sering disingkat dengan biloks. Kali ini kita akan membahas tentang aturan-aturan yang harus kita gunakan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa. Yuk langsung aja kita lihat apa saja aturannya. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi untuk unsur bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk unsur bebas. Unsur bebas di sini akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada unsur bebas monoatomik atau yang satu atom. Yang termasuk monoatomik adalah unsur-unsur logam. Contoh, ada natrium, litium, kalium, Al, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, ada unsur diatomik. Diatomik, di. Di ini artinya 2. Jadi terdiri dari 2 atom yang sejenis. Contoh, misalkan ada O2, N2, kemudian H2. Nah, dan lain-lain ya. Intinya diatomik ini terdiri dari 2 atom yang sejenis. Oke. Kemudian yang ketiga ada unsur bebas poliatomik. Poli berarti dia banyak atau lebih dari 2. Contohnya apa? Contohnya ada P4, kemudian S8 atau yang lebih dari 2. Oke, jadi semua unsur bebas nanti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat aturan yang kedua. Aturan yang kedua, biloks hidrogen dalam senyawa umumnya nanti bernilai positif 1. Tapi ada pengecualian, kecuali untuk senyawa hidrida, biloks H-nya sama dengan -1. Oke, sekarang kita tulis dulu ya. Biloks H dalam senyawa umumnya positif 1. Positif 1. Nah, tapi ada kecuali senyawa hidrida. Kecuali senyawa hidrida, biloks H-nya nanti bernilai negatif 1. Oke, senyawa hidrida adalah senyawa di mana atom hidrogennya nanti akan berikatan dengan logam. Contoh, misalkan kita ambil contoh, ada 2 buah senyawa. Yang pertama kita ambil ada senyawa NH3. Satu lagi ada NaH. Nah, bilangan oksidasi hidrogen di sini berbeda. NH3 di sini biloksnya -1. Biloksnya adalah +1. Positif 1. Kalau di NaH di sini negatif 1. Oke. Jadi bisa dipahami ya, untuk bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa umumnya bernilai positif 1 atau kayak gini aja. Kalau positif 1 itu ketika hidrogen berikatan dengan non-logam, kalau -1 hidrogen berikatan dengan logam. Oke, ini aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, aturan biloks yang ketiga, bilangan
bilangan oksidasi dari oksigen dalam senyawa umumnya positif 2, ya, negatif 2, kecuali ada beberapa senyawa nanti yang bukan negatif 2. Oke, kita tulisin dulu ya. Bilox H bilox O dalam senyawa umumnya negatif 2. Nah, tapi ada kecuali juga, ya, kecuali pada beberapa senyawa yang pertama pada senyawa peroksida. Pada senyawa peroksida. Superperoksida. Dan satu lagi ketika oksigen berikatan dengan fluor atau F, atau senyawa OF2 nanti. Nah, kalau pada senyawa peroksida, bilangan oksidasi O-nya nanti bernilai negatif 1. Negatif 1 ya. Untuk peroksida negatif 1. Kemudian superperoksida biloxnya negatif 1/2. OF2, bilangan oksidasi O-nya nanti positif 2. Oke, bisa kita bedakan ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peroksida dan superperoksida? Peroksida dan superperoksida ini ketika oksigen berikatan dengan logam. Contoh, untuk peroksida, senyawanya kita ambil contoh ada Li2O2. Contoh ya, Li2O2. Nah, di sini nanti bilox O-nya sama dengan -1. Oke, kemudian yang kedua, contoh lagi misalkan ada senyawa MgO2. Nah, MgO2. Bilox O-nya nanti akan bernilai negatif 1. Oke, itu yang untuk superoksida. Kemudian superperoksida negatif setengah. Contoh, misalkan ada senyawa KO2. Kemudian ada lagi NaO2. Nah, bilox O di sini nanti akan bernilai negatif setengah. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk OF2 di sini bernilai positif 2. Nah, yang pada umumnya di sini ketika oksigen berikatan dengan unsur-unsur non-logam. Misalkan pada senyawa H2SO4, berarti O-nya sama dengan negatif 2. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh secara umum ya. Ini kita tulis dulu semua aturannya. Oke, ini aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, aturan bilox yang keempat, bilangan oksidasi logam dalam suatu senyawa akan bernilai positif, ya. Jadi bilox logam dalam suatu senyawa bernilai positif. Nah, positifnya kalau untuk logam golongan utama tergantung dari golongannya. Contoh, untuk unsur golongan 1A, 1A, golongan 1A biloxnya akan bernilai positif 1. Golongan 1A biloxnya positif 1. Contoh, yang termasuk unsur golongan 1A ada Na, K, Li, Na, itu semuanya akan bernilai positif 1. Ya. Unsur golongan 2A, golongan 2A bernilai positif 2.
Nah, dan unsur golongan 3A, logam-logamnya akan bernilai positif 3. Nah, gimana kalau untuk unsur golongan transisi? Logam golongan transisi, bilangan oksidasinya nanti tinggal tergantung dengan siapa dia berikatan. Karena bilangan oksidasi logam transisi lebih dari 1. Oke, bisa difahami ya. Aturan yang kelima, biloks ion monoatomik sama dengan muatan ionnya. Oke. Biloks ion monoatomik sama dengan muatan ionnya. Muatan ion. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Misalkan ada contoh beberapa ion. Ion monoatomik berarti kalau mono itu satu, ion unsur yang bermuatan. Kita ambil contoh, ada Na+, kemudian yang kedua O2-, Al3+. Nah, biloksnya tergantung dari muatannya. Na+, jadi bilangan oksidasinya sesuai muatannya. Muatannya kan kalau positif itu artinya positif 1. Kalau 1 itu nggak ditulis. Jadi Na+, bilangan oksidasinya positif 1. Oke. O2- berarti bilangan oksidasinya negatif 2. Ini ya muatannya plus minus ini. Nah, oke. Al3+ berarti muatannya atau biloksnya sama dengan positif 3. Oke, itu aturan biloks yang kelima. Oke, aturan biloks yang keenam. Aturan biloks yang keenam, jumlah biloks senyawa sama dengan 0. Jumlah biloks senyawa sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah biloks S pada senyawa H2SO4. Jadi untuk menentukan bilangan oksidasi dari S, kita gunakan ada beberapa aturan bilangan oksidasi yang sebelumnya, dan jumlah biloks senyawa sama dengan 0. Oke, tahapannya hidrogen di sini ada 2, ini kan ada 2 yang nempel. Jadi untuk mencari biloksnya kita buat rumusnya dulu. 2 dikali biloks H ditambah S-nya ada 1 ya. 1 dikali biloks S, indeksnya ya kan yang 1 ini, ditambah O ada 4, indeksnya berarti 4 dikali dengan biloks O sama dengan 0 karena jumlah biloks senyawa tadi 0. Oke, tinggal kita masukin datanya. Bilangan oksidasi hidrogen dalam suatu senyawa umumnya tadi bernilai positif 1. Berarti 2 dikali positif 1 karena dia dengan non logam ikatannya, ditambah biloks S yang dicari, ditambah 4 dikali biloks O umumnya tadi negatif 2 sama dengan 0. Oke, 2 kali 1 2 ditambah biloks S 4 kali 2 min 2 min 8. Jadi ini kita buat negatif 8 sama dengan 0. Negatif 8 ditambah dengan 2, negatif 6. Jadi biloks S negatif 6 sama dengan 0. Biloks S pindah ruas ke kanan. Negatif 6 pindah ke kanan, jadi positif 6. Jadi bilangan oksidasi S dalam senyawa H2SO4 sama dengan positif 6. Jumlah biloks
ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Oke, aturan yang ketujuhnya, jumlah bilox poliatomik berarti lebih dari satu ya. Jumlah bilox ini khusus untuk ion. Jumlah bilox ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukanlah bilox Mn dalam ion poliatomik MnO4-. Mn indeksnya ada 1, jadi kita buat dulu persamaannya. Jadi 1 dikali dengan bilox Mn ditambah O-nya ada 4 dikali dengan bilox O sama dengan negatif 1 karena muatannya negatif 1. Jadi bilox Mn ditambah 4 dikali bilox O min 2 sama dengan min 1. Bilox Mn min 4 kali 2 min 2 kan min 8, jadi sama dengan negatif 1. Jadi bilox Mn min 8 pindah ke kanan, jadi min 1 positif 8. Bilox Mn sama dengan positif 7. Oke, sekarang kita lihat contoh soal latihan secara keseluruhan untuk pengerjaan mencari bilangan oksidasi. Di tahap yang ke-6 dan ke-7 itu sudah ada cara pengerjaannya. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam persamaan reaksi, usahakan gunakan cara yang cepat ya. Kayak ini kita contohkan, ada suatu senyawa HNO3, tentukan berapa bilox nitrogennya. Nah, tahapnya kita mengerjakannya. Lihat dulu, ini termasuk senyawa atau ion. HNO3 tidak ada muatan, berarti dia termasuk senyawa. Jadi mencari bilox, gunakan jumlah bilox senyawa sama dengan 0. Bilox H dalam senyawa umumnya positif 1, karena indeksnya 1, berarti ini kita buat positif 1. Oke, yang ada dalam aturan dulu, oksigen ada 3 kali negatif 2, dalam aturan tadi negatif 2 jadi negatif 6. Nah, sekarang kita buat sama dengan 0 karena jumlah bilox senyawa tadi sama dengan 0. N yang dicari kita anggaplah sama dengan X ya. Nah, X ini berapa nilainya? 1 ditambah X min 6 sama dengan 0. Berarti 1 ditambah berapa dikurang 6 sama dengan 0 hasilnya. Berarti X-nya nilainya adalah 5. 5 ditambah 1 kan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga bilox dari X-nya atau dari N tadi nilainya positif 6. Oke, bisa difahami ya. Contoh yang kedua. Tentukanlah bilox N dari NH3. Nah, tetap sama, NH3 di sini termasuk senyawa. Kalau senyawa, kita tentukan jumlah biloxnya sama dengan 0. N yang kita cari, H, diketahui di aturan bilox, H itu sama dengan positif 1 kali 3, jadi sama dengan positif 3. Berapa nilai N? N ini kita misalkan X saja, sama dengan 0. Jadi, X ditambah 3 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 3. Oke, bisa difahami ya. Setelah semuanya dapat indeks biloxnya, jangan lupa nanti di akhir kita bagi semua dengan indeksnya masing-masing. Oke, contoh yang ketiga, biar tambah paham lagi. Contoh yang ketiga, tentukanlah bilox C dalam ion poliatomik C2O4 2-. Nah, tentukan biloxnya yang ada dalam aturan oksigen. Oksigen dikali negatif 4, min 2 kali 4, negatif 8.
Oke, negatif 8 kita buat sama dengan negatif 2 karena muatannya negatif 2. Sama dengan X yang kita cari, ya kan? X, ini kita anggap X. X ini berapa nilainya? Min 8 ditambah berapa sama dengan min 6. Sama dengan min 2, berarti sama dengan positif 6. Ya kan? Positif 6 ditambah min 8 sama dengan negatif 2. Setelah kita dapat semua indeks biloxnya, jangan lupa dibagi indeks. Min 6 dibagi 2. Plus 6 dibagi 2. Plus 2. Plus 3. Plus 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Inilah bilangan oksidasi dari karbon. Pada senyawa C2O42- biloxnya sama dengan positif 3. Contoh yang keempat. Misalkan ada suatu senyawa PO4 3-. PO4 3-. Nah, PO4 3-, tentukan berapa bilox P-nya. Oke, tetap sama pengerjaannya. Oksigen min 8, min 2 kali 4 sama dengan min 8, sama dengan negatif 3. Oke, berapa jadi nilai P-nya? P-nya sama dengan 5, positif ya. Positif 5. 5 ditambah min 8 sama dengan min 3. Benar ya? Kita bagi dengan indeks masing-masing. Min 8 dibagi 4, negatif 2. Nah, tapi bilox P tetap sama dengan 5. Kenapa? Karena indeks dari P sama dengan 1. 5 dibagi 1 kan 5 tetap. Oke deh, contoh soal satu lagi. Tentukan bilox S pada senyawa K2SO4. Kita lihat dalam aturan, kalium itu unsur golongan 1A, sehingga biloxnya positif 1. Karena ada 2, kita kali 2, berarti positif 2. O negatif 2 kali 4 negatif 8. Nah, karena dia senyawa, kita buat sama dengan 0. Ya, jadi S sama dengan 6, ya kan? 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Tapi jangan lupa kita bagi indeksnya masing-masing ya. Plus 2 dibagi 2 plus 1. Min 8 dibagi 4 negatif 2. Min 6 plus 6 dibagi 1 tetap plus 6. Itulah bilangan oksidasinya. Oke, bisa difahami untuk mencari bilangan oksidasi ya. Karena ini sangat penting untuk konsep reaksi redoks nanti. Harus benar-benar dipahami. Untuk memahaminya lagi, coba kerjakan soal latihan. Untuk soal latihannya, tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang digaris bawahi berikut. Yang pertama, CrO42-, Cr yang dicari, HClO4, Cl, NH4PO2, V yang dicari, K3PO4, P-nya yang dicari, NH4+, N-nya yang dicari, Fe2SO4, 3 kali Fe-nya yang dicari. Oke, sekian video pembahasan tentang bilangan oksidasi. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.